dalam perkembangannya sekarang ini ada satu yang menarik ya menurut saya. Tagline-nya mungkin bisa lihat dari kardusnya tuh ada Babyca ide worldwide shipping. Nah ini menurut saya satu kata yang menarik sekali. Kenapa pasang kata-kata worldwide shipping di sana? Nah itu berawal dari kan Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di channel ini kita akan bahas tips dan trik untuk teman-teman berjualan di marketplace. Dan buat teman-teman yang belum jadi Botakers, boleh join membership di sini supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video dan konten-konten daging untuk belajar meningkatkan penjualannya di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. Nah, hari ini kita sudah ada di Kota Tasik, yang di Jawa Barat. Dan kita bertemu seller yang keren banget dan inspiratif, makanya kita mau sharing nih ilmu-ilmunya dari kali-kali. Dan ini sudah ada bersama saya Kak Nia ya, dari Babyca. Oke. Nah, Babyca itu ada arti di balik itu nggak? Babyca itu pertama terinspirasi dari dua hal emang. Jadi dari nama anak aku Sanum, jadi Babyca gitu ya. Yeah. Dan dari situ akhirnya berubah menjadi Babyca, yang bisa diartikan juga baby cantik tadi, benar. Jadi ada makna terselubung lah gitu di balik itu. Berarti kalau baby cantik yang dijual adalah produk untuk bayi. Untuk bayi. Untuk bayi dan balita sih. Ada best sellernya itu seperti apa ya kalau? Best sellernya di kita ya seperti one set dan gamis yang set sama hijabnya. Berarti lebih ke fashion muslim untuk buat bayi dan balita. Berarti sangat spesifik ya. Kalau misalnya anak umur 6 tahun ke atas? Belum sih. Oh belum, berarti lebih ke 6 tahun ke bawah. Betul, 7 ke bawah lah ya. 7 ke bawah ya. Nah, boleh sharing nggak awal mulai merintis dari Babyca ini seperti apa? Awal merintis itu sebenarnya dari keresahan aku ya gitu. Jadi aku waktu itu pengen anak tuh pakai kerudung, tapi kita agak kesulitan nyari yang lucu, premium dan unik gitu ya. Akhirnya mikir kenapa nggak bikin aja ya gitu. Akhirnya kita bikin, tadinya coba hijab sama gamis polos gitu ya. Alhamdulillah di bulan pertama itu memang di luar ekspektasi gitu ya. Istilahnya benar-benar baru buka di Instagram ini, tapi omset memang sudah masuk sekitar 10 juta pertama buka. 10 juta? Di bulan pertama. Di bulan pertama, itu tahun berapa? Kita 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun lalu berarti baru sekitar 2018 ya? Mulai. Iya betul, 2018 pas menjelang bulan Ramadan itu. Berarti momennya pas tuh? Waktu lagi masuk betul. Tuh bulan Ramadan. Dan ternyata kok rame gitu ya. Iya benar. Padahal baru pasang di Instagram. Pokoknya semuanya kayak ya just do it gitu ya. Bener-bener learning by doing. Kita nggak ada basic di situ. Foto katalog masih biasa banget ya. Semuanya biasa dari 0 follower juga. Dan PO waktu itu sistemnya jadinya nggak ada ready stock, memang PO, jadi by custom gitu. Modelnya anaknya sendiri? Ya betul lah. Anakku masih 1 tahun kalau nggak salah dan dia doang model ya waktu itu. Betul. Berarti dari keresahan pribadi, nyari kok di pasaran kayaknya nggak ada yang cocok. Akhirnya buat PO sendiri dan itu mulai 2018. Mulai 2018. Nah, perkembangannya dari 2018 sampai sekarang ya, apa sih titik tertingginya dalam berjualan? Tertingginya kalau di kita justru saat corona kemarin. Tertingginya pas corona. Wah, ini menarik nih ya. Biasanya yang lainnya bilang corona sepi. Betul banget. Kenapa bisa rame ya? Apa karena memang tokonya sudah siap sebelum corona juga sudah ada infrastrukturnya, atau ada momentum apa yang bisa membuat penjualannya ramai? Waktu itu memang pas corona itu kan 2019 akhir ya. 2020 awal ya. Nah ya masuk Indonesia sekitar 2020 awal. Itu memang sempat kita pertama takutan banget tuh ya kan. Jadi kita nggak buka produksi malahan.
karyawan kita stop. Mm-mm. Gitu, kita rumahkan dulu karena kita menjaga ya semua disuruh tetap di rumah kan waktu itu ya. Kita Bahkan di sebulan Tasik ini juga sama ya. sama karena dari kita pribadi yang ketakutan waktu itu. Iya. Kena ininya lah ya. Ada anak kecil juga di rumah ya. Benar, akhirnya sekitar sebulan kita off. Nah, mulai masuk sekitar bulan kedua, kita bulan Februari kita produksi. Nah, memang di situ bingung juga ya mau produksi apa gitu di saat corona ini. Orang-orang jarang keluar rumah gitu kan. Akhirnya waktu itu dapat ilham bikin salah satunya one set yang daily di rumah. One set celana dan atasan yang kayak tie dye gitu. Iya, lebih iya, santai. Kayak jumper ya. Waktu itu lagi viralnya atau banyaknya one set untuk ibu, untuk perempuan di rumah. Karena semua pada di rumah kan. Akhirnya seperti one set home dress itu banyak banget tuh di online dijual. Home dress itu daster ya? Daster tapi yang daster tapi yang aku maksud yang one set ini atasan celana seperti ini ada di sini. Oh, coba kita boleh ambil produknya ya. Yang warna merah. Yang ini? Bukan, yang gede. Ini. Nah itu kalau yang size ibunya ya, ini anaknya. Atasan dan bawahan seperti ini. Oh ini jadi. Nah yang ini tadinya kita hanya produksi untuk bayi. Gitu. Jadi waktu itu kan banyaknya di pasaran seperti ini. Akhirnya aku kepikir buat bikin versi bayinya. Oh. Gitu. Tapi ini versi dewasa juga dijual. Akhirnya ini udah jadi volume betul. Ini udah volume ke-6 kita keluarin. Jadi udah 6 kali produksi. Tadinya dari bayi aja gitu ya, bayinya aja. Terus karena permintaan untuk ibunya banyak, minta couple gitu ya. Akhirnya kita produksi juga buat ibunya. Gitu. Dan ini menarik sekali ya. Ada signature-nya, ada logonya ya bisa. Ada logonya. Karena ini termasuk salah satu best seller kita sih. Iya. Kita keluar di masa corona yang saat itu pas keluar ini. Nah, itu yang tadi menjawab tadi titik baliknya. Itu luar biasa permintaannya. Luar biasa karena sebelumnya pun dari Baby Cha ini nggak jual one set atau one dress. Pertama kalinya jadi kalau keluar one set. Fokus dari sebelum COVID tuh produknya itu malah pas COVID nggak terlalu diminati ya. Jadi kita sepertinya seperti menyesuaikan dengan keadaan gitu. Menyesuaikan keadaan, akhirnya keluar dengan. Betul. Jadi apa sih yang dibutuhin saat itu? Orang-orang kan nggak keluar rumah, jadi biasanya kita kan dress ya, dress. Terus yang lebih kepake kayaknya saat itu one set buat di rumah. Tapi yang bikin uniknya memang one set anaknya ada hijabnya. Gitu. Jadi kita kan selalu set sama hijab ya kalau untuk anak. Jadi ada hijabnya, jadi udah nggak usah pairing atau nggak usah mix and match dengan yang lain kalau anaknya ada hijabnya gitu. Jadi enak, ibunya bisa langsung kalau mau OTD keluar tinggal dipakai hijab anak. Seperti itu. Dan waktu itu belum ada yang ada menjual produk yang kapelan kayak gini ya. Anaknya ada one set, ibunya juga ada one set. Malah pertama itu yang jarang memang one set bayinya ini. Oh, lebih jarang one set bayi. One set bayinya ini mungkin termasuk yang awal-awal kita keluarin ya sebelum yang lain ngeluarin. Nah, makanya pas kita keluar, kita juga kaget. Kok bener-bener baru keluar itu nggak ada sehari ya, cuma berapa jam sold out. PO itu? Enggak, itu ready stock. Itu ready stock? Ready stock. Wow. Itu ready stock, makanya dari situ kaget. Boleh tahu yang pas pertama itu PO-nya berapa piece? Sekitar 700 mungkin. 700 piece? Bukan PO ya, ready stock. Oh, ready stock 700 piece pada waktu awal-awal COVID? Awal COVID. Berarti kalau sekarang PO-nya lebih dari 700 dong? Ya ribuan. Udah ribuan piece berarti kalau sekarang dan masih sold out juga kalau masih. Iya, kalau ini memang peminatnya banyak. Ini kita kemarin sampai di volume 6. Ya, sudah sekitar 10.000 lah terjual insya Allah. Oke. Nah, kalau dalam perkembangannya sekarang ini ada satu yang menarik ya menurut saya. Tagline-nya mungkin bisa lihat dari kardusnya tuh ada Baby Cha ide worldwide shipping. Nah ini menurut saya satu kata yang menarik sekali. Kenapa pasang kata-kata worldwide shipping di sana? Nah itu berawal dari kan kita juga namanya baru ya di tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu sudah langsung ada orderan ke luar negeri. Mana itu tempat? Pertama kalinya ke Turki. Ke Turki? Ya. Nah lihatnya dari mana?
Aku pun tak tahu. Tapi sepertinya saya juga dari Instagram. Dari Instagram, ya dari hashtag atau dari apa, hashtag ya? Atau kurang paham jelasnya karena kita waktu itu juga nggak nanya gitu, nggak nanya. Jadi dia DM atau WhatsApp? Masih WhatsApp. Masih WhatsApp dari Instagram, WhatsApp, terus tanya pakai bahasa Inggris ya? Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, gitu. Oh, WNI yang di sana? Betul, ada WNI yang di sana, ada orang asing yang asli orang sana ya pakai bahasa Inggris ya kalau yang asing. Balasnya pakai bahasa apa? Pakai Sunda? Enggak, aku nggak bisa Sunda. Aku nggak bisa Sunda. Jadi pertama tuh, pokoknya tahun pertama itu Turki sama Singapura. Nah kalau yang Singapura ini memang pakai bahasa Inggris ya jelas. Iya. Kalau yang Turki waktu itu kita dapet kalau nggak salah dia orang WNI yang stay di sana. Iya. Kalau misalnya transaksi luar negeri itu awal-awalnya dari transfernya sama kirimnya pakai apa? Awal-awalnya transfer macam-macam ya. Ada yang dia pakai ini apa sih yang PayPal? Bukan PayPal, yang ke pos. Western Union yang di Indomaret juga ada segala macam. Biasanya Western Union bisa atau ya transfer deh. Transfer bisa? Transfer bisa. Ke bank lokal sini? Iya. Itu pun aku sebenarnya nggak tahu ya gimana caranya. Cuman terutama untuk orang-orang Amerika dan Eropa yang lebih ini ngerti untuk transfer tanpa kita ajarin. Tinggal pakai Swift code ya atau apa gitu? Kurang tahu malahan. Jadi biasanya pas transaksi itu ada totalan, mereka langsung bisa transfer. Oh, benar gitu. Juga. Iya. Kecuali kalau yang Asia sama ini biasanya memang harus dituntun dulu gimana caranya, mereka nanya. Ya. Dan saat ini paling mudah pakai Western Union. Saat ini paling mudah pakai Western Union karena nggak semuanya pakai PayPal juga ternyata. Tuh. Berarti PayPal juga bisa ya? PayPal bisa. Nah, pengirimannya pakai apa? Pengiriman di awal-awal pakai JNE, pakai pos. JNE bisa ya? Bisa. Untuk kirim keluar? Bisa, hampir semua negara juga bisa. Oh, oke. JNE, pos dan lain-lain. Pos, ya? 1-2 minggu sampai ke sana. Betul. Oh, menarik sekali kalau gitu. Nah, jadi dari awal-awal worldwide shipping itu tagline-nya terinspirasi dari kok ini ada yang order di luar negeri. Betul. Ada yang order, ada yang join kemitraan. Yang di order itu konsep yang ini? Macam-macam kalau yang di order ya banyak ya. Jadi ada dress. Biasanya kan satu orang customer luar negeri itu nggak cuma satu barang. Sampai saat ini sudah istilahnya udah ekspor Babysa ini udah sampai ke negara apa aja sih? Yang mana yang paling menarik atau ada kisah-kisah yang menarik? Banyak ya. Aku sebutin apa gimana nih? Boleh, silakan. Sebutinnya. Jadi dari Turki, pernah Singapura ini termasuk kita punya mitra di sana ya. Udah ada distributor ya. Betul, ada agennya di sana. Terus kita pernah ke Brunei dan juga ada mitra di sana. Brunei. Ini kayaknya saya mesti tanya, udah ada cabang di mana aja? Sebenarnya baru keagenan aja sih. Iya. Itu. Udah ada di Brunei, Singapura, terus ke mitra Jepang juga ada. Oh, udah ada ya. Mitra Jepang, Malaysia, gitu. Itu kalau kemitraannya. Kemitraan ada 4 berarti ya? Sama Indonesia. Ya Jepang menarik karena saya nggak menyangka baju-baju ini ternyata ada pasarnya di Jepang ya. Iya. Ya, kalau Brunei, Singapura sama Malaysia kan memang ini ya wajar ya. Iya, lebih wajar ya. Jepang menarik. Ternyata ada dan memang walaupun minoritas tapi ya ada juga ternyata. Oh, agennya orang Jepang. Kalau agennya di sana orang Indo yang stay di sana. Oh, menarik. Oke. Berarti kalau untuk negara-negaranya udah sampai kemana-mana ya? Eropa? Iya, Eropa pernah ke Irlandia pernah kita. Terus Inggris juga pernah, ke London kita kirim. Kalau kayak Amerika juga USA juga pernah. Ya kemarin tuh yang unik juga ada orderan. Sebenarnya kalau orderan masuk tuh jauh lebih banyak ya ketimbang yang kekirim. Kadang kan terkendala sama cost shipping sih. Iya. Gitu. Ya. Jadi kemarin juga ada yang ke Nigeria. Baru nanya ke Dominika, pokoknya macam-macam sebenarnya. Tapi kalau yang sudah terkirim atau dipakai itu sekitar ke 17 negara. Wah, mantap. Worldwide shipping ya. Alhamdulillah. Kalau di lokal sendiri saat ini berjualannya di marketplace atau lewat mana? Nah, kita e-commerce iya, marketplace sama website. Ya, kita pakai website. Lebih ke dua itu sih. Berarti ada ke website sendiri, juga di marketplace ya? Iya. Kalau di marketplace apa aja? Kita di Shopee ada. Shopee, terus Blibli official juga ada. Karena kita sempat kolaborasi ya, ada orderan dari Blibli. Kalau Blibli biasanya eksklusif ya, dia order sekian ribu,
kita open di sana. Ada juga JDID official, kemarin kita juga baru ditawarin untuk open di sana. Terus Tokopedia kita juga ada. Itu kalau yang marketplace insya Allah sekitar 4 itu. Sama TikTok kita juga TikTok juga ada ya. Saat ini paling besar di mana kalau? Shopee Mall tetap. Tetap di Shopee Mall. Shopee Mall dan website sih untuk saat ini. Shopee Mall dan website ya. Kalau boleh pilih nih ya, jual lokal atau jual ke worldwide? Pilih dalam artian apa dulu? Iya nggak apa-apa, ini kan pertanyaan aja. Mau pilih lokal atau pilih ke worldwide? Suruh pilih ya? Iya. Agak sulit juga nih memilih. Dua-duanya mau. potensial dan Potensial. Kita emang lumayan dekat sama customer ya. Jadi kita akrab sama customer. Jadi mau luar atau dalam tuh kita berhubungan baik gitu dengan mereka. Tapi saat ini porsinya itu lebih banyak yang Dalam sih tetap ya. Tetap di dalam. Karena porsinya. Indonesia kan mayoritas muslim ya. Iya. Jadi banyaknya dari dalam. Tapi apakah cuannya lebih bagusan di luar atau harganya sama aja? Sama, kalau harga sama persis. Oh, harga sama. Jadi Harga mau sama. kalau mau keluar berapa piece sama di betul. dalam berapa piece. Cuman Piece-nya marginnya sama. Sama, cuman biasanya untuk mitra luar negeri jelas harganya bisa 2 kali lipat ya. Kalau dijual mitra luar. Dijual di sana. Misalnya kayak di Singapura produk itu tuh rata-rata emang 2 kali lipat harga di dalam negeri. Kalau di sini rata-rata berapa? Range harganya. Harganya ya. Range harganya sekitar 200 sampai 300. Berarti 200-300 di Singapura udah sekitar 400 ribu ya. Betul. Dolar sekitar sana segitu. ya. Kalau harapannya untuk Baby Cha ini seperti apa di tahun depan atau ke depan? Kedepannya ya kita memang mau membesarkan lagi ya. Kita mau kalau bisa lebih menjangkau banyak negara. Karena ternyata seperti waktu kita pernah kirim ke Perancis ya. Iya. Itu dia bilang memang sangat sulit gitu mencari produk hijab untuk anak gitu ya, outfit untuk anak, dan saat mereka dapat paketnya mereka seneng banget. Mereka langsung bilang izin, boleh nggak saya berikan kontak Anda ke teman-teman saya muslim di sini. Seperti itu. Iya. Berarti pasarnya sana memang nggak besar tapi sangat niche dan ini produknya pas banget ya. Betul. Jadi kayak seperti menjawab kebutuhan muslim di luar sana yang agak kesulitan mencari hijab untuk anaknya. Kalau boleh ulang dari awal nih, Tania, kira-kira ada 3 hal apa yang boleh dilakukannya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Iya. Berarti 3 hal aja, bukan 6 hal. 3 hal, mau 6 hal juga boleh. Pertama mungkin kalau untuk aku, hal pertama yang mau diubah atau misalnya aku mulai lagi nih dari awal, aku akan karena sekarang udah paham ya, aku perkuat di konten. Konten? Ya, konten. Jadi dari konten, lalu ya. Ada yang mau di. Nah, konten ada yang menarik ya. Kalau saya lihat tuh foto-fotonya kan ini bagus banget ya. Ini ada yang spesial nggak sih bumbunya buat foto-foto yang bagus itu? Ya memang untuk foto kalau tahu effortnya ya memang luar biasa sih. Luar biasa sampai kayak gimana tuh? Maksudnya kita bener-bener bawel banget. Misalnya nih kita ini kan request ke model A atau fotografer A, itu memang briefingnya panjang banget, sangat detail gitu ya. Mulai dari posisi sepatu lah, istilahnya gitu, posisi hijab seperti apa, angle-nya itu semuanya biasanya kita briefing gitu. Nah, saya dengar fotonya sampai ke luar negeri ya? Kita pernah sampai ke Cina. Ke Cina? Kenapa foto di sana? Ini menarik nih. Ya karena foto di sana bukannya kalau mau bicara fashion muslim harusnya di lokal lebih cocok mukanya dan ininya. Iya, waktu itu memang modelnya pas aku lihat bayi lucu banget nih gitu. Oh, karena modelnya lucu. Betul, dan angle emang dia seperti agensi ya. Jadi orang tuanya biasa menerima ini juga buat foto katalog atau foto model lah bayi. Aku mau coba nih, penasaran gimana kalau kesana ya. Gitu. Walaupun agak effort ya dari ongkir ya dan lain-lainnya. Tapi ya nggak apa-apa deh, kita coba aja. Mahal nggak sih kalau boleh tahu kalau foto-foto di luar? Ya kalau kayak mahal nih guys ya. Budget Sultan. Enggak, kita masih merintis. Oh, masih merintis ya, Doakan aja. Ya. Ya sampai jutaan lah insya Allah. Kalau jutaan kan lokal juga ada jutaan, berarti nggak
sama hal itu sebenarnya ya. Ya karena kita mencari peluang baru ya. Jadi kita coba deh gitu, kalau keluar dengan dia juga punya waktu itu, dia juga punya followers kan. Iya. Ya, jadi kita berusaha bertukar market juga di sana. Apakah akhirnya dari setelah foto di luar itu ada orderan masuk yang dari luar? Sepertinya iya. Sepertinya iya, karena pas aku lihat ada seperti orang dari sini Pakistan kayak gitu-gitu, itu termasuk circle-nya mereka. Muslim, mereka emang Muslim di sana. Dan nanya lagi produknya, DM kita gitu. Yang produk ini ada nggak yang dipakai bayi ini gitu. Jadi kan Kania udah bilang salah satunya tuh akan mempengaruhi konten. Apa itu termasuk live juga sekarang? Betul. Termasuk dari live juga ya. Sudah cukup rutin melakukan live juga ya sekarang? Rutin, cuman akan kita perbanyak kurang jam tayang. Kurang jam tayang ya? Jadi itu ya. Challenge-nya apa sih kalau dalam melakukan live sekarang? Kalau sekarang ya itu mungkin ya, kita belum punya banyak talent yang untuk live-nya. Iya. Jadi kan biasanya itu kan shift-shiftan ya. Kalau mau seperti saran dari para senior sekitar 12 jam sehari, kita harus banyak talent, nggak mungkin satu orang kan, capek banget itu. Nah, kalau untuk di sini pun jujur aja ya agak sulit gitu. Pas kita hire untuk live, untuk ini tuh nggak semudah itu dapat talentnya. Dan karena bajunya fashion anak atau fashion bayi, talentnya juga supaya anak atau bayinya ikut live juga? Nggak ada bayinya. Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, memang nggak ada ya. Kayaknya bakal ribet banget sih kalau kita bawa bayi. Biasanya kita pakai ini aja, manekin. Pakai manekin ya? Atau boneka. Tapi anaknya kadang-kadang ikut live gitu? Enggak. Kalau dulu memang dia sering diajak ya, maksudnya kayak photoshoot gitu-gitu. Kalau sekarang kita bebaskan anaknya. Bebaskan anaknya. Karena udah lebih susah. Sekarang kan udah 5 tahun dia. Udah punya kemauan. Apalagi kalau live ya. Nanti kalau dia malah ngereok atau gimana saat live kan repot juga. Tapi tadi kan pertama tuh kalau hal yang ingin di-improve tuh dari konten. Nah, ada hal lain nggak soalnya? Hal lain apa ya? Mungkin manajemen SDM ya. SDM karena kita benar-benar dari nol yang nggak ngerti SDM saat itu. Gitu. Jadi SDM karyawan seperti apa? Kan SDM itu sebenarnya aset perusahaan juga ya. Nah di situ. Jadi di sekitar tahun ketiga atau tahun kemarin tahun 2021 ya, saat kita berubah jadi PT itu baru semuanya pembenahan dari SDM dan lain-lain, manajemennya gitu. Jadi kalau bisa dari awal mah lebih baik. Tadi saya sempat lihat di kantor, kita ada lihat tour sekilas juga, saya lihat banyak banget tempelan untuk SDM-nya sebenarnya rapi sekali, ada layoutnya, ada peraturan perusahaannya seperti apa, sampai ada barang yang harusnya ada di mana, terus ada motivasinya. Saya pikir ini satu company culture atau ini manajemen yang cukup profesional ya, maksudnya dari belakang di sini dari desain. Jadi kita berusaha memang memasukkan nilai-nilai itu benar-benar membawa kepribadian si SDM ini gitu, nggak cuman jadi istilahnya nggak jadi value perusahaan doang, tapi memang benar-benar jadi masing-masing di kita tuh punya nilai itu gitu. Ya. Jadi kalau sekarang memang ambil udah jauh lebih rapi dari kinerjanya, terutama kayak disiplinan, ya, dan rasa tanggung jawab semua SDM tuh sekarang jauh lebih baik ketimbang sebelum kita manage dengan benar SDM. Gitu. Jadi kalau dulu emang masih kayak single fighter ya, mas suami apa-apa ngerjain berdua. Kalau sekarang kita jalan-jalan pun ini bisnis tetap jalan. Wah, ini alhamdulillahnya seperti itu. Ya, berarti udah bisa ditinggal liburan ke Eropa 1 tahun nanti supaya tetap bisa jalan sendiri. Alhamdulillah, kemarin kita juga pas umroh sekitar 2 mingguan lancar. Alhamdulillah gitu. Berarti udah boleh ditinggal lebih sering ya. Amin. Amin. Kita refreshing. Ini tetap jalan, alhamdulillah. Itu ya berkat manajemen itu tadi ya. Jadi kalau bisa dari awal jauh lebih bagus. Kita baru tahu manajemen itu di tahun ketiga. Tahun ketiga dari tahun lalu ya? Tahun lalu. Wow, keren banget dan inspiratif banget. Kalau boleh tanya ya, saat ini pengirimannya hanya dari Tasik atau ada dari kota lain? Kita kan sistemnya kemitraan itu tadi ya. Jadi kadang kalau misalnya customer yang jauh dari sini gitu dan kosipnya lumayan, kita arahkan untuk ke mitra terdekat
juga. Oh, ada di mitra-mitra dari kota lain tuh ada. Jadi kita punya ratusan mitra, memang di Indonesia ya. Di Indonesia ini ratusan mitra dari Aceh sampai apapun kalau ada. Biasanya kalau yang mereka ngerasa butuh cepat misalnya ya, ada juga yang gitu yang butuh cepat atau yang mau kosmetiknya lebih murah, kita arahin mitra kita ada di kota ini, seperti itu. Oke, keren sekali. Thank you banget Kania untuk boleh sharing-sharing di sini. Mungkin kalau buat teman-teman yang ingin melihat produknya, ini keren banget ya. Bisa didapatkannya di mana? Bisa dapatkan pertama kalau mau visit ke Instagram Babycha boleh, babycha.id gitu. Ya, atau langsung ke Shopee Mall kita juga Babycha Hijab. Jadi Babycha ID ini juga akunnya baru sebenarnya ya, yang sebelumnya kena hack kita. Oh gitu. Ke Babycha ID atau ke Babycha Hijab? Betul, di Shopee Mall. Atau Babycha ID di website juga bisa. Oke. Thank you banget. Dan kayaknya ini dari ini kalau topi ini simbolnya berarti sudah pernah masuk ke cerita Botak. Wah, keren. Ya, mungkin bisa buat suami. Terima kasih banyak. Thank you banget udah sharing inspirasi buat teman-teman. Sama-sama Om. Terima kasih untuk semua tim Botakers. Mudah-mudahan buat teman-teman mendapatkan inspirasi dari sini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notif. Dan juga untuk teman-teman yang belum jadi Botakers, boleh klik join supaya join dan bisa dapatkan ilmu-ilmu. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.